Halo, selamat datang di channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau sharing terkait penggunaan Elementor di WordPress. Seperti yang kita ketahui, Elementor adalah page builder yang paling banyak digunakan oleh kreator untuk membuat page atau membuat website mereka lebih menarik lagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat seri video tutorial Elementor mulai dari basic sampai dengan Elementor Pro. Nah, di bagian tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari Elementor. Kemudian kita akan melihat fitur-fitur yang ada di Elementor. Kemudian kita akan melihat fitur-fitur yang ada di Elementor, di mana kita bisa melakukan drag and drop elemen ke page kita, dan kita bisa melakukan edit dan delete menyesuaikan kebutuhannya kita. Dan di sini kita akan mempelajari bagaimana membuat settingan dan menambahkan beberapa elemen di dalam page kita, dan kita akan pelajari bagaimana menggunakan template dan blog sehingga kita bisa mendapatkan ide, inspirasi, atau kita juga bisa manfaatkan template tersebut dan kita sesuaikan dengan kebutuhannya kita. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini sehingga teman-teman bisa mendapatkan update-nya, dan jangan lupa memberikan masukan, kritik, pertanyaan di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Oke, pada bagian kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja WordPress, page builder, dan live page. Misalnya kita mempunyai website menggunakan WordPress. Nah, di dalamnya kita bisa menambahkan beberapa halaman atau menambahkan page. Kemudian kita bisa melakukan install plugin, memilih tema, dan melakukan konfigurasi atau setting di dalam website WordPress. Selanjutnya, ketika kita membuat satu page, maka kita membutuhkan page editor. Nah, page editor ini dimana kita bisa melakukan beberapa settingan. Nah, ini tergantung dari temanya. Contoh misalnya mengatur apakah title dari page tersebut mau ditampilkan, atau misalnya untuk menampilkan sidebar atau tidak menampilkan sidebar. Contoh lainnya, misalnya untuk settingan permalingnya. Nah, di dalam page setting ini, kita bisa menambahkan title, misalnya picture, kemudian video, button, dan seterusnya. Setelah itu kita melakukan save, kemudian baru kita bisa melihat di live page-nya. Di sini akan terlihat yang sudah kita tambahkan di bagian page editor, apakah sudah sesuai atau belum. Jika kita ingin melakukan perubahan, maka kita perlu kembali lagi ke bagian page editor. Kita rubah, dan begitu seterusnya, sampai hasil dari live page tersebut sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita mempunyai Elementor. Nah, ini adalah salah satu plugin page builder yang sangat membantu sekali, karena yang sebelumnya page editor ini dan live page diatur secara terpisah, artinya kita melakukan edit di edit page editor, kemudian kita save, baru bisa lihat di live page. Nah, dengan Elementor ini kita langsung bisa melakukan drag and drop dari elemen atau widget yang ada di Elementor, drag and drop saja, dan langsung kita bisa lihat hasilnya di live page. Jika tidak sesuai, kita tinggal ubah, dan hasilnya langsung terlihat. Nah, dengan seperti ini, maka settingan atau halaman yang kita buat dalam WordPress ketika kita melakukan edit, itu bisa langsung ke bagian page builder Elementornya, kita sesuaikan, dan kemudian ketika kita save, nah ini juga akan menyesuaikan dengan tema yang kita pilih.
Misalnya di beberapa tema ada beberapa settingan footer dan header ya, yang sudah ada dari settingan dari tema tersebut. Nah, itu juga akan menyesuaikan dari temanya. Oke, di sini kita sudah mempelajari bagaimana cara kerja WordPress, apa saja di dalamnya, apa itu page editor, dan bagaimana cara kerja Elementor. Berikutnya kita akan lihat contoh penggunaan Page Builder Elementor untuk membuat halaman. Kita akan lanjut di bagian berikutnya. Oke, di bagian ini kita akan membuat halaman menggunakan Elementor. Nah, di website WordPress, teman-teman bisa pilih page, kemudian pilih all page. Nah, di sini saya sudah punya beberapa halaman. Nah, kalau mau menambahkan page baru, klik add new. Oke, setelah itu kita buat title-nya misalnya homepage gitu ya, halaman home. Di sini saya menggunakan tema Astra, jadi bisa disesuaikan dengan tema yang teman-teman install. Kemudian di sini bisa dilakukan setting, misalnya kita mendisable title, no sidebar, kemudian kita klik publish, Setelah itu kita klik edit with Elementor. Oke, di sini kita akan masuk bagian page editornya atau page builder dari Elementor. Nah, kalau teman-teman lihat di sini sebelah kiri ini bagian list elemennya. Kemudian di sini ada beberapa navigasi, misalnya di sini terkait settingan dari web kita, general setting. Ini nanti kita akan coba lihat detailnya. Kemudian di bagian sini ini akan diarahkan ke halaman list element. Kemudian di bagian bawah di sini ada beberapa, ada setting. Kemudian ada navigator, ada history. Jadi kalau kita ada perubahan dari halaman yang kita edit, kita juga bisa melihat historinya dan balik ke perubahan yang kita inginkan. Kemudian responsive mode, nah ini ada versi PC atau notebook maupun versi tab dan mobile-nya. Kemudian ini untuk nge-preview halaman yang sudah kita edit ya secara full page-nya. Nah, di bagian kanan ini adalah bagian live preview atau live page-nya. Kemudian di sini ada beberapa bagian. Pertama untuk menambahin section baru, ini pilih sectionnya. Kemudian di sini ada beberapa template. Nah, kita akan coba untuk menggunakan beberapa elemen ya. Contoh misalnya di sini untuk kita membuat halaman page, maka yang perlu kita lakukan pertama adalah kita tambah section dulu, add section, kemudian kita bisa tentukan kolom yang mau kita masukkan, itu ada berapa kolom. Nah, kalau misalnya pertama kita pilih, katakanlah kita mau buat itu menjadi 2 kolom. Kalau kita pilih, klik ini, nah, akan terbentuk 2 kolom dari satu section. Jadi, yang ini, bagian ini, itu adalah section. Ketika kita klik, maka di sini akan diarahkan ke edit section, di mana satu section tersebut terdapat 2 kolom. Kolom pertama dan kolom kedua. Nah, di sini, ini kita bisa atur lebar kolom masing-masing ya. Tinggal kita drag and drop saja. Kita bisa sesuaikan ukurannya. Oke. Nah, kemudian di inner section sini, ini juga bisa diatur beberapa detailnya. Apakah full width atau box? Kalau full width, dia akan mengikuti lebar dari halamannya atau page-nya. Bisa atur width-nya juga.
Kemudian secara struktur kita bisa pilih apakah karena ini 2 kolom 50-50 atau 3366 atau 66-33. Seperti itu ya pembagiannya. Oke. Misalnya saya pilih 50-50 akan seperti ini. Nah, kemudian di bagian section kita bisa atur warna background-nya, misalnya baik itu background maupun picture. Katakanlah di sini kita mau menggunakan picture. Itu bisa. Kemudian bisa pilih choose image, nanti akan diarahkan image yang mau ditampilkan atau menggunakan background seperti ini ya. Nah, ini ketika kita ubah itu langsung live preview ya di bagian sini sebelah kanannya. Jadi dengan cepat kita bisa tahu perubahannya seperti apa. Oke. Nah, di bagian history ini teman-teman bisa lihat ya perubahan yang kita lakukan, dan kemudian kita bisa pindah ke position yang ada di sini. Nah, itu jadi gampang banget. Atau sebenarnya Ctrl Z itu juga bisa. Jadi akan kembali ke yang sebelumnya. Oke. Nah, di sini kita mau coba untuk menambahkan beberapa elemen ya. Contoh misalnya kita menambahkan heading. Sini. Kemudian kita mau menambahkan text editor. Jadi kita tinggal drag dan drop saja di sebelah sini. Kemudian kita misalnya mau menambahkan button. Oke. Nah, di sebelah kanan misalnya kita mau menambahkan image. Oke. Nah, image kita bisa pilih, klik di sini, edit image. Kalau di sini ya klik di sini edit image. Kemudian kita pilih misalnya picture-nya. Katakanlah picture-nya adalah ini. Saya insert. Oke. Nah, di sini kita bisa atur. Ya, kita bisa atur. Misalnya di bagian style-nya kita bisa atur lebarnya seperti itu. Oke, kita kembalikan ke default-nya. Oke. Di sini kita bisa setting misalnya kita mau pakai border, juga bisa. Border radiusnya juga kita bisa atur. Misalnya di sini, nah ini kita bisa atur lebarnya border. Nah, kemudian di sini ketika kita rubah, nah di bagian ini jadi berlaku buat semua settingan. Di Elementor yang ada settingan untuk top right, button, dan left-nya, itu ketika kita pilih ini, itu dia akan mengikuti semuanya, jadi seragam. Nah, untuk kita mau ngatur di salah satu sisinya aja, maka yang kita lakukan adalah ini kita centang. Ya, sehingga kita bisa, katakanlah bagian topnya yang kita mau tambahin, atau bagian buttonnya yang kita mau tambahin. Jadi kita bisa atur setiap sisinya. Ini akan berguna kalau kita misalnya mau setting sekaligus semua sisinya sama. Oke ya, ini saya kembalikan, misalnya balikkan lagi none. Terus kemudian ini edit column. Nah, di edit column di Elementor itu ini ada margin sedikit. Jadi teman-teman kalau mau full width itu, nah ini dikosongkan dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi akan masuk. Jadi secara default dia awalnya memang ada space. Nah, untuk menghilangkan default settingan itu, ini teman-teman di sisi paddingnya diatur. Oke, selanjutnya di bagian sini, teman-teman bisa ubah teksnya, bisa langsung di sini, atau di sini.
Kemudian di bagian style, ini kita bisa ubah fontnya. Ya, langsung berubah. Ataupun tipografinya. Misalnya di sini saya pakai defaultnya adalah Puppets, gitu ya. Nah, kemudian ini juga di bagian button kita bisa atur warna dan settingan border. Nah, untuk tulisannya kita bisa ubah, misalnya di sini, ya. Nah, ini kita bisa atur, atau misalnya mau menambahkan icon. Nah, di sini di Elementor itu ada icon library, jadi klik saja di bagian sini icon library. Misalnya kita coba lihat book ya, atau booking. Contoh ini misalnya kita klik, kita insert, ya kita akan bisa melihat tambahan icon ini, dan ini bisa diatur positionnya, before or after. Oke. Nah, berikutnya kita akan coba setting tambahan beberapa elemen lagi. Contoh misalnya kita mau menambahkan divider. Divider ini pembagi antara yang sebelumnya sama yang atasnya. Nah, ini di bagian divider, ini kita juga bisa setting ya, stylenya. Kita setting stylenya misalnya double atau multiple seperti ini, zigzag atau slash ya, atau dash. Itu teman-teman bisa atur. Nah, ini pengaturan width-nya juga bisa disesuaikan. Itu. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa tambahkan teksnya. Divider misalnya. Oke. Atau kita bisa rubah si more misalnya. Nah, ini kita bisa tambahkan teks di sini. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita akan, ini juga bisa di drag and drop juga. Misalnya ini kita mau pindahkan ke bagian sini. Ini juga bisa. Ya, atau kita kembalikan, atau misalnya kita mau pindahkan ke atas, itu juga bisa, tinggal di drag. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan beberapa hal lain. Contoh misalnya di sini. Nah, yang perlu diperhatikan untuk Elementor itu ada beberapa elemen yang free version dan yang pro ya, atau yang berbayar. Nah, untuk yang free version, kalau misalnya teman-teman minimize semua menunya, itu yang free version itu hanya bisa untuk akses yang bagian basic, kemudian yang bagian general. Nah, sebenarnya untuk yang versi version itu sebenarnya udah cukup. Berikutnya kita akan menggunakan bagian general. Misalnya di sini kita tambahkan lagi section. Kita mau menambahkan 3 kolom ya. Di sini ada 3 kolom. Kita klik di sini, ada edit section. Nah, kemudian di sini di bagian edit section, saya klik di sini. Nah, di bagian structure ini juga kita bisa setting layoutnya mau seperti apa. Apakah pembagiannya 33% semuanya, itu kita bisa atur. Oke, misalnya di sini saya mau menambahkan di kolom ini adalah, oke, misalnya di sini kita mau menambahkan icon box, jadi tinggal di drag. Oke, kemudian diletakkan di sini. Nah, di sini kita bisa mengganti ikonnya dengan menggunakan icon library, atau bisa mengupload file SVG ya, icon. Nah, ini kita ngambil dari library Elementor saja, diklik.
Nah, kemudian kita bisa atur di sini. Misalnya kita pilih PC atau note, atau misalnya store, atau katakanlah chat bar ini kita pilih, kita insert. Oke. Nah, ini kita bisa atur. Misalnya untuk kontennya, nah di sini kan ada title, nanti kita bisa atur ukurannya, spasinya, kemudian colornya, dan description-nya juga kita bisa atur warnanya. Jadi kita bisa atur di sini. Oke. Nah, seperti ini misalnya. Atau kita mau menambahkan background di belakangnya, itu juga bisa di bagian advance. Kemudian background, ya misalnya mau menambahkan bagian background, nah ini kita bisa tambahkan juga di bagian backgroundnya. Kemudian misalnya kita mau menambahkan border ya. Misalnya bordernya seperti ini. Nah, ini bordernya nanti bisa kelihatan bahwa semacam ada lengkungan di setiap sisinya. Atau ini kita mau menambahkan bordernya solid atau tidak, gitu ya. Oke. Nah, untuk bisa lihatnya, kita bisa preview untuk lihat full page-nya. Kita klik update dulu. Kemudian kita preview change. Nah, ini jadi seperti ini. Oke. Nah, beberapa tips juga untuk mempercepat proses pembuatan page, itu kita bisa menggunakan duplikat elemen ya. Jadi di bagian sini misalnya kita mau duplikat ini menjadi 3 bagian, sama semua settingannya, tinggal kita mengubah kontennya, baik itu iconnya, headernya maupun detailnya. Jadi klik di sini, icon box, kemudian klik kanan, kita klik duplicate. Kalau ini, yang bagian ini, itu akan menduplikat di sisi icon box. Jadi misalnya kita mau menduplikat, kita hapus dulu. Kita mau menduplikat ini, maka ini klik edit column, kemudian klik duplicate. Maka yang diduplikat adalah kolomnya. Kalau yang tadi, itu adalah bagian di dalamnya, atau icon box ini. Di contoh ini, icon box ini kita klik, kemudian duplikat. Yang duplikat adalah si icon box, tapi masih di dalam satu kolom yang sama. Oke. Nah, ini kita duplikat sekali lagi untuk kolomnya. Oke, sekarang kita sudah punya 3. Nah, sisanya tinggal kita delete kolomnya. Oke, dengan ini itu semua stylenya akan sama. Kita tinggal mengubah ikonnya. Misalnya ini kita ubah ikonnya menjadi ini. Kemudian yang ini kita klik bagian sini, edit section. Ini kita bisa ubah. Oke, ya, yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan kita ganti misalnya jadi lain. Oke, misalnya ini. Oke. Ya. Oke. Nah, seperti ini. Atau misalnya kita ada cara berikutnya adalah dengan mengcopy style ya. Copy style. Katakanlah ini. Ini kita mau ubah backgroundnya. Ya. Katakanlah kita mau ubah menjadi warna biru ya, agak warna biru. Nah, seperti ini.
Nah, ini supaya langsung bisa mendapat settingan yang sama, itu bisa kita klik copy, kemudian di bagian ini kita klik kanan, kemudian paste style. Nah, ini juga akan merubah style berdasarkan referensi yang kita copy sebelumnya. Jadi ini sangat mempermudah ya untuk membuat halaman atau website menggunakan Elementor. Oke, berikutnya kita akan lihat elemen yang lain. Contoh misalnya testimonial. Nah, ini kita juga bisa tambahkan. Misalnya kita tambahkan lagi di sini seperti ini, 2 kolom. Terus kemudian kita mau menambahkan testimonial. Nah, di sini juga udah terbentuk ada template-nya. Dan ini kita bisa sesuaikan juga. Misalnya di sini udah ada ya testimonialnya apa, kemudian ini ada picture-nya dan namanya. Nah, ini kita bisa ganti. Lalu misalnya kita ngambil dulu foto orang. Misalnya ini, kita klik insert. Nah, ini langsung merubah ya. Nah, kemudian kita bisa juga tambahkan beberapa misalnya background atau image dan sebagainya. Di sini bagian style kita bisa atur image-nya, kemudian name-nya, type warnanya, tipografi dan sebagainya. Oke. Dan kita bisa tambahkan juga misalnya dengan rating. Di sini kita bisa klik rating. Nah, ini kita bisa tambahkan misalnya di bagian sini. Nah, ini kita bisa atur ratingnya. Nah, bagian tengah ini itu juga bisa seperti itu. Nah, ini juga kita bisa langsung duplikat saja. Nah, jadi seperti ini. Nah, kolom yang satu lagi kita bisa hapus. Jadi tinggal kita sesuaikan. Misalnya picture yang mau kita ganti. Seperti ini, print insert. Oke. Misalnya kita mau menambahkan title heading ya. Kalau tadi ini kita harus pilih salah satu, tapi kita pengennya itu di antara keduanya gitu ya. Nah, karena ini nggak bisa, maka yang bisa dilakukan adalah ada beberapa opsi. Misalnya ini kita nambahkan satu dengan satu kolom, kemudian kita tambahkan title-nya. Misalnya tulisannya adalah testimonial. Oke, seperti itu. Nah, ini juga akan jadi seperti ini ya, dan itu bisa diatur misalnya tengah-tengah seperti ini. Nah, kita bisa atur seperti ini. Atau cara yang lainnya, nah yang lebih mudah adalah kita pertama buatkan dulu satu kolom. Setelah itu kita tambahkan inner section. Nah, di bagian inner section ini baru kita setting atau tambahkan tadi testimonial, dan headingnya itu kita bisa letakin di atasnya. Nah, seperti ini. Lalu nanti di bagian sini kita bisa pindahkan ke sini, dan ini kita bisa pindahkan ke sini. Ini juga star ratingnya, ini star ratingnya juga kita bisa pindahkan. Nah, dengan ini misalnya kita mau setting background ya, background di satu bagian section ini, misalnya di modul atau bagian testimonial ini. Nah, kita mau atur misalnya backgroundnya seperti ini, tengahnya seperti ini, atau
Nah, warna biru seperti ini. Nah, ini kita bisa atur di satu section. Nah, kalau yang tadi, dengan yang kita lakukan yang di atas, maka ini kita harus atur satu persatu. Colornya seperti ini. Saya kopikan. Nah, kemudian harus atur lagi di bagian section bawahnya. Seperti ini ya. Kita pilih colornya sama, kita pastikan seperti ini. Nah, ini ya akan lebih mudah kalau kita bisa membuat menggunakan inner section. Inner section itu kita bisa atur di dalam satu section, kita bisa buat beberapa kolom ya. Contoh misalnya kita nggak bisa membuat kolom itu di bagian bawah ini langsung, tapi kita menggunakan inner section. Nah, di bagian inner section, misalnya kita mau menambahkan kolom lagi di bawahnya, maka yang kita lakukan adalah menambah inner section. Contoh di sini. Nah, ini menambah inner section. Atau yang ini kita tarik ke atas. Ya. Bisa, ini kita hapus dulu. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, ini kita bisa tambahkan tanpa kita mau copy. Nah, kita duplikat dulu. Nah, kemudian salah satunya kita pindahin ke atas. Ini kita duplikat. Oke. Nah, untuk membuat dua kolom, dua baris seperti ini, itu tidak bisa dilakukan di satu intersection, tapi kita harus menambahkan satu intersection baru, kemudian tambahkan kolomnya. Akan jadi seperti ini. Ya, contoh misalnya di sini agar supaya kelihatan backgroundnya, kita coba ganti ya. Nah, seperti ini. Nah, ini saya rubah misalnya colornya berbeda. Ini ya. Saya rubah juga warnanya seperti ini. Oke. Nah, di sini lihat ya, teman-teman. Kita bisa membuat 4 kolom seperti ini dengan bantuan inner section. Oke, bagian selanjutnya kita akan coba atur global setting. Ya, ini kita lakukan update dulu. Oke, setelah save, kita akan atur untuk global settingnya. Jadi masuk ke bagian sini, hamburger menu ini, di bagian kiri atas. Nah, ini kita klik, kemudian kita pilih site setting. Oke, di sini ada global color dan global fonts. Nah, ini kita bisa atur. Nah, di sini teman-teman bisa lihat
ada pengaturan warna untuk primary, secondary, text, dan actionnya. Ya. Nah, ini kita bisa atur. Misalnya primary ini nanti dia jadi heading. Nah, ini kita bisa ubah. Misalnya menjadi lebih hitam. Nah, teman-teman bisa lihat ya pada saat kita preview. Ini akan merubah semua yang elemen yang menggunakan heading. Nah, ini misalnya saya ubah menjadi warna hitam, full hitam. Seperti ini akan menjadi ini. Kemudian untuk teks, ini jadi warna abu-abu. Teman-teman bisa lihat ya. Ini fontnya akan mengikuti. Nah, mengikuti seperti itu. Oke. Nah, kemudian di bagian ini, button warna ini kita juga bisa atur global setting. Jadi semuanya akan menggunakan color yang sama. Dan nanti secara individual di masing-masing kita juga bisa setting secara terpisah. Nah, dengan ini, dengan menggunakan global color, itu sangat memudahkan kita bisa mempunyai satu website, itu bisa mempunyai warna yang sama. Dan secara setting, itu akan lebih cepat karena satu yang bisa berlaku buat semuanya. Itu untuk color. Kemudian, kita juga punya untuk global font. Nah, global font di sini, saya pilihnya Poppins ini, atau teman-teman mau ganti misalnya menjadi misalnya ini ya, yang terlihat berbeda misalnya seperti ini. Nah, ini akan berubah semuanya menjadi global setting seperti ini. Nah, ini saya kembalikan, misalnya seperti ini. Nah, ini akan juga berlaku buat yang lain. Di sini saya menggunakan font ini sebagai primernya, kemudian secondary juga bisa diatur. Nah, yang bagian teks, konten juga sama. Nah, itu akan rubah semuanya. Jadi, kita bakal punya satu template yang sama dalam satu website. Nah, ini juga bisa menjadi satu style ya, atau identity dari satu website yang kita bangun menggunakan WordPress. Oke, setelah itu silakan teman-teman melakukan update. Nah, setelah diupdate, semuanya akan tersetting, tersimpan. Kita kembali ke bagian editor. Oke, selanjutnya kita akan melihat beberapa fitur dari Elementor ini. Jadi, kalau teman-teman perlu mencari ide atau inspirasi untuk membuat halaman, nah, teman-teman bisa menggunakan template yang ada di Elementor. Jadi di bagian sini, di bagian icon folder ini, ada tulisannya Add Template, diklik. Oke, nah di sini ada beberapa bagian ya, ada bagian page. Jadi ini nanti, contoh ini akan terload atau tertampilkan di halaman page kita ketika kita klik Insert. Dan di sini ada versi yang free dan versi pro-nya. Oke. Nah, selain dari page yang full satu halaman, itu juga ada blog. Jadi misalnya kita mau menampilkan atau mencari bagian tertentu dalam satu page. Misalnya di sini ya. Katakanlah hero. Ya, hero itu bagian headernya. Nah, ini kita bisa pilih atau portfolio. Nah, ini kita juga bisa pilih. Kalau tadi page itu satu halaman full, ini adalah bagian dari page tersebut, bagian kecil dari page tersebut. Contoh misalnya kita mau insert dulu page ya. Nah, di sini kita pilih page misalnya yang versi free-nya. Nah, kalau versi free tidak terlalu banyak. Oke. Misalnya kita pilih
Contoh ini ya, misalnya hotel ini, atau contohnya ini produk, kita insert domain. Oke, kemudian klik yes. Nah, selanjutnya akan diinsertkan ke halaman page kita. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini yang tadi kita tambahkan. Dia masih load dulu. Ini yang tadi kita tambahkan. Oke, jadi gampang banget ya. Kalau teman-teman belum punya ide atau mencari inspirasi, bisa menggunakan tadi insert template. Nah, tinggal teman-teman bisa custom dengan cara edit widgetnya masing-masing ya, yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Contoh misalnya kita masuk ke bagian editor. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Di sini ada edit section, kemudian di sini ada 2 kolom. Ini ada button. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa contoh. Di sini adalah icon box ya, icon box dimasukkan dalam column, dimana sectionnya ada 2 column. Terus kemudian ini ada tambahan lagi title, kemudian di sini kita lihat. Nah, di sini ada inner section, ada kolom. Nah, ini dibuat price varian ya, variasi dari price, tapi dibuat menggunakan kolom. Dan di sini ada heading dan sebagainya. Nah, ini dibuat secara manual. Nah, kalau di versi Pro itu bisa menggunakan satu elemen untuk bisa menggunakan atau membuat price varian seperti ini. Nah, di bagian bawah ada namanya section baru. Terus di bagian sini ada namanya toggle ya. Toggle di sini bisa kita lihat ketika diklik di sini itu akan muncul detailnya. Drop down seperti ini. Itu menggunakan elemen toggle. Oke, ini tadi tag atau elemen dari testimonial ya, yang tadi kita sudah praktikkan juga. Oke, seperti itu teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan referensi teman-teman. Nah, misalnya tadi kita pakai blog atau satu halaman ya, satu halaman kita tadi pakai satu halaman page, kita masukkan insert. Nah, kalau misalnya pakai blog itu bagian dari page-nya. Misalnya katakanlah kita mau tambahkan bagian about, misalnya ini ya, kita klik insert. Nah, nanti akan masuk satu bagian blog ini saja. Nah, ini nanti teman-teman bisa ganti sesuai dengan profile website teman-teman. Atau misalnya kita mau menambahkan blog yang lain, contohnya adalah contact page. Seperti ini, contact ya. Kita misalnya seperti ini atau yang paling bawah. Kita insert. Nah, dia akan menyesuaikan ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa langsung atur settingannya sesuai keinginan teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa coba untuk blog yang lain. Di sini juga cukup banyak variannya. Memang untuk versi free-nya terbatas. Nah, kalau teman-teman sudah menggunakan versi Pro, ini sangat banyak sekali pilihannya
yang kita bisa gunakan menggunakan versi Pro. Oke, jadi sangat mudah sekali. Kita tinggal pilih saja kira-kira mana yang desainnya sesuai yang kita mau inginkan, tinggal kita sesuaikan kontennya. Gampang banget ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut di bagian berikutnya. Oke, bagian berikutnya kita akan membuat template. Nah, misalnya di website yang kita buat itu kita ada bagian atau blok ya, kita bilang blok yang kita mau reuse atau kita mau gunakan lagi di page-page yang lain. Nah, itu kita bisa menggunakan save template. Jadi kita bisa buat templatenya. Contoh misalnya di bagian ini, di bagian section ini yang ada 3 kolom ini, kita mau menjadikan ini sebagai templatenya buat kita. Jadi kita klik di sini, kemudian klik save as template. Misalnya di sini kita mau tulis fitur gitu ya. Oke, kemudian klik save. Nah, di sini kita sudah punya satu template. Nah, contoh misalnya kita mau melakukan insert. Jadi, misalnya kita di bagian bawah kita mau buat atau menggunakan template tadi. Nah, ini kalau tadi kita ada page, ada blok. Nah, di bagian kanan ada namanya my template. Nah, di my template ini silakan teman-teman klik insert yang tadi kita save, yaitu namanya fitur, kemudian kita insert. Oke, kemudian kita klik yes. Oke, ini langsung insert ya di dalam page builder kita. Oke. Ini sudah tampil di page builder kita. Nah, ini sangat berguna sekali kalau misalnya teman-teman punya satu bagian atau satu template yang itu akan digunakan di page yang lain atau di bagian yang lain dalam websitenya teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan di video berikutnya. Oke, selanjutnya selama kita mau melakukan edit page, kita bisa menggunakan satu tools bantuan, yaitu navigator. Nah, navigator ini sangat membantu untuk diarahkan atau mengarahkan kita ke komponen yang sudah kita punya ya. Contoh misalnya seperti ini ya. Untuk menampilkannya di salah satunya, klik saja, klik kanan, kemudian diklik navigator. Oke, nanti akan muncul seperti ini, akan muncul navigator. Nah, navigator ini sangat membantu misalnya kita mau mengarah ke bagian section ini. Nah, itu nanti akan diarahkan ke section ini atau kolom ini. Nah, misalnya kita mau ke bagian bawah misalnya, nah ini akan diarahkan ke bagian kolom ini. Oke, itu navigator ya, fungsi dari navigator. Oke, selanjutnya kita juga bisa melakukan setup atau pengaturan berdasarkan device-nya. Contoh misalnya pasti yang akan akses kita kan bisa dari notebook PC ataupun tablet maupun mobile. Nah, di sini kita bisa lihat settingannya. Misalnya di bagian sini kita lihat preview responsive mode. Nah, seperti ini ya. Nah, ini versi tampilan yang akan muncul di mobile kita. Contoh misalnya kita mau besarkan di versi mobile, kita mau tulisannya dibesarkan ya. Seperti ini, itu berarti kita bisa klik di sininya, edit headingnya. Nah, di stylenya, typografinya, size-nya bisa kita besarkan misalnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita klik update. Nah, ini kita bisa lihat settingan mana yang perlu kita sesuaikan kalau tampilannya di versi mobile. Dan ini bisa di setting sesuai device-nya. Contoh misalnya icon ini terlalu besar, saya mau ubah
menjadi lebih kecil seperti ini. Nah, itu bisa. Ya, kita balik lagi ke settingan PC. Nah, dia tidak merubah settingan PC-nya. Oke, setelah itu teman-teman bisa klik update. Oke, selanjutnya kita akan explore sedikit tentang Elementor Pro ya. Nah, jadi tadi di awal saya sampaikan bahwa elemen-elemen yang ada di versi Elementor gratis atau versi free-nya itu terbatas, hanya bisa akses untuk yang basic dan bagian general, sedangkan yang lain itu tidak bisa diakses. Contoh, saya punya satu website yang terinstall Elementor yang free, karena yang ini yang saya tunjukkan ini yang sudah ada pro versionnya, sudah bisa dipakai. Nah, yang free seperti ini. Jadi di basic bisa diakses, tapi di pro itu tidak bisa diakses. Ada tanda kunci atau gembok seperti ini. Jadi sangat terbatas, tidak selengkap yang versi pro-nya ya. Nah, cara installnya teman-teman bisa ke websitenya Elementor Pro ya. Kemudian di sini klik ini Pro. Nah, di sini adalah pricingnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat pricingnya untuk yang satu website itu adalah $49 per tahun, sampai dengan ada yang studio 100 untuk license 100 website atau agensi yang 1000 website. Ya, kalau misalnya 999 ya sekitar $1 untuk setiap websitenya. Nah, teman-teman bisa lakukan pembelian di sini dan bisa melakukan instalasi. Nanti dari sini teman-teman akan dapat satu akses member. Nah, itu di situ untuk mendownload Elementornya serta untuk proses sinkronisasi website atau mendaftarkan website tersebut di license-nya Elementor. Nah, sehingga bisa divalidasi ya berapa jumlah website yang sudah terinstall di satu account ini. Nah, biasanya juga ada beberapa event, misalnya di akhir tahun atau birthday-nya si Elementor itu ada diskon. Nah, teman-teman bisa manfaatkan momen-momen itu. Oke, nah kita akan lihat apa saja yang kita dapatkan di Elementor Pro. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, di sini kita lihat ada widget Pro yang bisa kita gunakan. Di WooCommerce juga untuk kita bikin toko online. Ya, terkait post juga seperti itu. Nah, yang paling digunakan di versi Pro adalah terkait penggunaan dynamic content ya, dynamic content. Jadi misalnya kita punya satu post blog, nah kita bisa buat satu template. Nah, itu ketika ada post-post baru, tinggal dia kontennya akan menyesuaikan dengan template yang kita sudah buat. Jadi mengikuti template yang sudah kita create. Nah, ketika ada post baru, dia akan menyesuaikan. Nah, kemudian di bagian yang terutama yang Pro juga itu adalah di bagian template tadi ya. Template tadi kita lihat di bagian page. Ini banyak yang versi Pro. Jadi untuk bisa mengakses ini teman-teman harus pakai versi Pro. Nah, ini juga akan bisa menambah inspirasi atau ide untuk membuat satu halaman di WordPress. Oke, itu penjelasan singkat terkait dengan Elementor Pro. Oh ya, tambahan lagi di Elementor Pro itu juga ada namanya theme builder ya, theme builder. Jadi kita bisa membuat satu layout
yang khusus kita buat sendiri, yang bukan menggunakan template. Jadi di sini bisa kita lihat ada bagian header, jadi kita bisa membuat header sendiri, footer, maupun posting dan product archive. Nah, ini kita bisa membuat template sendiri sehingga unik sesuai dengan websitenya kita. Oke, demikian penjelasan mengenai Elementor Pro. Oke, di tutorial ini kita tadi sudah mempelajari bagaimana proses bekerjanya page builder ya di WordPress. Kemudian tadi kita juga sudah mencontohkan beberapa elemen yang kita gunakan ketika kita membuat satu page di WordPress. Di situ kita bisa lihat bagaimana mudahnya kita gunakan Elementor, tinggal drag and drop dan langsung bisa lihat hasilnya. Serta kita bisa lakukan pengaturan di masing-masing sectionnya. Dan di Elementor ini juga sangat digunakan dengan adanya beberapa template yang sudah jadi, tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhannya kita. Oke, demikian tutorial kali ini. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Terima kasih.